Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang agung, dan kita pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kembali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya, termasuk waktu yang Allah berikan pada malam hari ini, yang insyaallah kita akan sama-sama manfaatkan untuk menelaah kembali beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ini adalah pertemuan terakhir dari pembahasan kitab fikih keluarga. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang cerai, ya. Dan dalam pertemuan ini saya akan meringkas dan mungkin ada sedikit yang terulang, ya, bahwa cerai, ya, ada beberapa syarat yang harus penuhi ketika seorang melakukan sebuah perceraian. Yang pertama tentu saja yang menceraikan itu adalah seorang suami yang sah, dan talak ataupun cerai itu adalah memang milik suami. Maka ketika ada pihak lain, pihak ketiga yang mencoba masuk dan menunggangi permasalahan rumah tangga dan mengucapkan perceraian, ini tidak akan sah kecuali diucapkan dari lisan sang suami. Di sini ada beberapa dalil, tentunya dalil yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la nadhara libni adam fima la yamliku wa la itqalahu fima la yamliku wala talaqa lahu fima la yamlik. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nazar bagi anak Adam pada sesuatu yang bukan dimilikinya, ya. Saya bernazar memberikan kamera ini kepada fulan, padahal kamera ini bukan milik saya. Kemudian tidak ada pembebasan budak bagi budak yang tidak dimilikinya, ya. Demikian pula tidak ada talak yang dianggap sah bagi siapa yang tidak memiliki hal tersebut. Jadi mutlak talak ini adalah milik suami yang sah, ya. Kemudian dari ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, mukminat, kemudian kamu menceraikan, ya. Jadi di sini
urutannya. Kalau kamu mau menceraikan, ya, tapi dahului kata-kata nikah. Nikah ini kan suatu proses yang syar'i yang akan merubah seorang laki-laki menjadi suami dan seorang perempuan menjadi istri. Didahulukannya kata-kata nikah di sini, ini adalah isyarat bahwa petunjuk bahwa talak ini tidak akan pernah tercapai kecuali dari suami yang sah. Ya. Kemudian syarat yang kedua, yang mengucapkan talak itu harus balik. Ya. Berarti anak-anak yang di bawah usia balik ini tidak berhak atau tidak sah mengucapkan talak. Ini faktanya seperti apa? Pernikahan antara dua anak kecil dinikahkan oleh orang tuanya, dan ini terjadi terutama di zaman orang-orang tua kita. Sudah tentu di zaman Nabi SAW banyak, ya. Seperti Abu Bakar menikahkan Aisyah kan dalam kondisi anak-anak, ya. Dan saya dapat cerita daripada orang tua saya, memang ada Fulan bin Fulan ketemu karena teman lama, ya sudah sepakat anaknya mau dinikahin. Itu terjadi. Nah, ketika anak-anak ini, ya, posisinya belum balik, maka perkataannya tidak dianggap sebagai sebuah amal yang ditimbang dalam timbangan syar'i, karena Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalamu an salasatin, ya, pena kewajiban taklif itu tidak dianggap dari 3 golongan, ya. Salah satunya adalah dari sobi hatta yakbur atau hatta yablugh, dari seorang anak sampai dia balik. Dan balik tandanya bagi seorang pria laki-laki itu adalah mimpi basah atau tumbuhnya bulu kemaluan, ya. Dan kalau kita rata-ratakan, mungkin di zaman ini ada usia kelas 6 SD sudah mimpi basah, usianya sekitar 12-13 tahun, ya. Dan ini menurut keumuman suatu tempat di mana orang tersebut tinggal. Kadang berbeda di Arab, ya, Eropa dan yang lainnya akan berbeda, ya. Makanya uruf ini, hukum adat ini penting di dalam masalah syariat. Kemudian yang ketiga, yang melakukan talak ini harus orang yang berakal. Nah, ini nanti pembahasannya agak banyak, ya, karena syarat yang ketiga ini mengeluarkan beberapa golongan ataupun beberapa talak yang dilakukan ketika kehilangan akal. Contohnya, ketika apa? Ketika mabuk, ya. Kemudian ketika marah. Maka pada asalnya para ulama telah membahas, ya, tentang cerainya orang yang mabuk. Maka diperinci oleh para ulama, jika mabuknya atas kesadaran sendiri, seseorang pengen mabuk, memang pengen minum minuman keras, waliyadzubillah, ya. Sekarang miras ini mulai dilecehkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Subhanallah. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menghina Rasulullah SAW dibalas oleh para sahabat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan balasan tersebut dan memotivasi. Karena kenapa? Menghina Rasulullah SAW adalah menghina agama. Hasan bin Thabit, seorang penyair, kalau ada orang kafir Quraisy menghina Nabi SAW, maka Hasan bin Thabit membuat syair yang baru untuk membela kehormatan Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah SAW itu ketika dihina tidak sedikit pun berkurang kedudukannya, ya. Sampai-sampai Aisyah, Hasan bin Thabit itu pernah mempunyai masalah dengan Aisyah karena ikut-ikutan dalam kisah fitnah. Aisyah ketika tertinggal dalam rombongan perang, ya, menyebutkan bahwa Aisyah berzina dengan Fulan bin Fulan, termasuk Hasan bin Thabit ini terlibat. Tetapi di akhir-akhir ataupun sepeninggal Rasulullah SAW,
Urwah yang merupakan murid Aisyah, kalau dengar nama Hasan bin Sabit itu apa? Sebel gitu. Agak marah, baper. Ya. Sehingga Urwah itu sedikit marah ketika membicarakan tentang Hasan bin Sabit. Tapi Aisyah membela, ya. Kenapa? Kamu jangan menghina Hasan bin Sabit. Karena kenapa? Dia adalah orang yang membela Rasulullah SAW ketika orang-orang kafir Quraisy menghina Rasulullah SAW. Jadi hukumnya apa? Kalau kita menghina orang yang menghina Rasulullah SAW, ini adalah bagian dari tuntunan syariat yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Kalau kita menghina orang tersebut, wajar-wajar saja. Siapa yang tidak tergerak hatinya? Ayah ibu kita dihina, tetangga depan rumah, mungkin kita marahnya bukan sebulan 2 bulan. Atau seorang pemilik toko menghina keluarga kita, ayah kita akan boikot, jangan belanja ke tempat tersebut. Sedangkan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipermainkan oleh orang-orang yang jelas-jelas rendah dirinya. Wal iyadzubillah. Kita kembali ke pembahasan cerai bagi orang yang mabuk. Ketika mabuknya karena pilihan sendiri, maka para ulama menyebutkan maka cerainya dihitung jatuh talak. Tetapi mabuk bukan dengan pilihan sendiri, misalnya dipaksa atau mengkonsumsi obat, ya, yang efek sampingnya itu mabuk, maka ketika mengucapkan kata cerai, maka cerainya tidak dihitung. Oleh karena itu para ulama ataupun Rasulullah SAW sudah sangat tepat, ya, ketika menyebutkan minuman keras itu adalah umul khaba'is. Minuman keras itu adalah sumber dari keburukan. Gara-gara minuman keras, lihat orang-orang di jalanan gara-gara mabuk malak, terjadi pertengkaran, akhirnya sampai bunuh-bunuhan. Gara-gara mabuk seorang suami memukul istrinya, terjadi kekerasan, ya. Makanya penyandingan kata-kata miras dengan Rasulullah SAW, waliyadzubillah, ini adalah suatu yang tidak bisa dimaafkan. Kemudian yang termasuk bagian dari syarat yang tadi, ya, adalah bagaimana hukumnya seorang menceraikan dalam kondisi marah, ya. Dan kita semua sebagai manusia mempunyai dan pernah melakukan marah. Bahkan Rasulullah SAW pun marah. Tetapi bedanya marah Rasulullah dengan kita, Rasulullah SAW tidak pernah marah untuk dirinya. Rasulullah SAW marahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, marah ini menjadi bahasan yang diperselisihkan oleh para ulama. Karena kenapa? Ada dalil-dalil yang menunjukkan, ya, bahwa kondisi marah ini adalah kondisi yang dimaafkan dalam syariat. Salah satunya peristiwa Nabi Musa ketika pergi untuk menerima kitab suci Allah dan menitipkan kaumnya kepada Harun. Tiba-tiba setelah 40 hari itu kembali Nabi Musa mendapati kaumnya itu sudah melenceng dari ajaran Nabi Musa. Dan saat itu Nabi Musa marah kepada Harun dan menganggap Harun itu tidak menjalankan amanah, ya. Saya lupa ayatnya. Bentar, ya. Fa'alqal alwah, saat itu
Nabi Musa dikisahkan dalam Al-Quran, fa'alqal alwah, ya, maka Nabi Musa melempar kitab suci yang baru dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Harun, janganlah engkau memegang kepalaku dan jenggotku. Dan itu pun dalil bahwa ternyata para nabi itu berjenggot dari dulu, ya. Kemudian para ulama menyebutkan melempar kitab suci perbuatan apa? Kalau kita di zaman ini memegang mushaf, lempar, waliyadzubillah, itu dihukumi kufur karena melecehkan kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Musa saat itu melempar alwah, melempar Taurat dalam kondisi marah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mempermasalahkan perbuatan ini karena merasa kesal. Nabi Harun yang dititipi, diberikan amanah, tidak melakukan amanahnya dengan baik. Nah, para ulama menyebutkan dalam masalah ini bahwa marah ini menjadi penghalang seseorang, ya, ketika mengucapkan talak, maka tidak dianggap karena kondisinya di luar kesadarannya, ya. Dan para ulama merinci, ketika marahnya itu benar-benar membuat dia tidak seimbang, itu yang tidak dihitung sebagai talak. Nah, itu penting, ya, bagi seorang suami, jangan sampai mudah mengucapkan saya ceraikan kamu, walaupun memang hati kita itu kesal, ya. Maka saat itu nanti ketika diadukan, hakim akan bertanya, mengidentifikasi, mengapa kamu demikian, mengatakan yang demikian, dan hakim akan mengukur, ya, memutuskan sesuai dengan zahir yang dia terima. Karena saya saat itu marah, saya tidak bisa mengendalikan diri, dan akhirnya hakim saat itu akan memutuskan ini tidak jatuh talaknya, akan dinasehati, ya sudah, sekarang saling bermaafan, tidak dihitung, ya. Nah, ini penting diketahui, ya, diketahui oleh kita supaya apa? Supaya jangan bermain-main dalam masalah ini. Dalam masalah ini terutama karena kenapa? Bermain-mainnya saja dianggap serius. Saya penasaran ayatnya, maaf. Saya akan cari dulu. Oh ya. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-150, ya. Nanti ini harus dibaca supaya apa? Supaya kita tidak mudah atau tidak cepat memutuskan. Kemarin ada seorang teman saya orang Mesir bertanya, sesungguhnya saya sudah menceraikan istri saya 3 kali talak. Jangan seperti itu. Kamu menceraikan dia dalam kondisi marah enggak? Karena saya paham sekali orang ini sering marah. Iya, para ulama berbeda pendapat, ya, dalam cerai dalam kondisi marah. Maka itu sudah, kamu baikan saja sama istri kamu. Penting, jangan sampai sebuah keluarga pecah, ya, karena kondisi marah ini. Nah,
firman ayat Allah dalam surat Al-A'raf 150, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, ya. Dan ketika Musa pulang kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah. Qala bisa khalaqtumuni bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di. Sesungguhnya benar-benar buruk pemimpin yang aku tinggalkan sepeninggalkan. Yaitu yang dimaksud adalah Harun, ya. Fa'ajiltum amra rabbikum, apakah kalian ingin menyegerakan keputusan dari Tuhan kalian itu dengan azab? Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Maka karena marah, maka Musa melemparkan alwah, kemudian memegang kepala Harun, ya. Qala bna ummi innal qauma istad'afuni. Sesungguhnya dan Harun saat itu membela diri, sesungguhnya kaummulah yang membuat aku lemah, ya. Hampir-hampir mereka akan membunuhku, ya. Fala tushmit bi bil a'da. Janganlah kamu menyalahkan aku, gitu. Wala taj'alni ma'al qaumi zalimin. Nah, ini dalil bahwa marah ini menjadi khilaf di antara para ulama, dan para ulama ada yang merojihkan, ya, bahwa marah ini tidak terkategori talak yang dihitung, ya. Tidak terjadi ataupun tidak dihitung sebagai talak yang sah, ya. Nah, kemudian selanjutnya kembali kepada syarat yang tadi, bahwa orang-orang yang tidak berakal berarti tidak memiliki ataupun tidak dihitung sebagai yang sah untuk melemparkan ataupun melakukan talak, ya. Dan yang keempat syaratnya adalah bahwa talak ini keluar atas pilihan sendiri. Ini mengeluarkan orang-orang yang dipaksa, ya. Di zaman Rasulullah SAW orang-orang yang masuk Islam dipaksa untuk menceraikan istri-istrinya. Nah, ketika talak ini terjadi di zaman kita dan motifnya adalah pemaksaan, maka talak ini tidak terhitung tidak sah, ya. Tidak dijadikan talak yang sah. Karena kenapa? Orang-orang yang mukroh, ya, orang-orang yang mukroh yang dipaksa ini adalah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dalil yang sangat kuat dalam masalah ini termasuk adalah kata-kata kekufuran ataupun perbuatan kekufuran selain dalil Musa yang tadi surat Al-A'raf 150 adalah peristiwa yang dialami oleh Ammar bin Yasir ketika apa? Ketika dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekufuran atau celaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengeluarkan seseorang dari kekufuran, terlebih hanya talak, ya, ketika misalkan mertuanya memang tidak setuju dari awal, ya. Terus terlihat, ya, ada momen yang pas. Saat itu dia dipaksa untuk mengucapkan talak, maka ini tidak menjadi talak yang dihitung atau tidak sah talaknya. Terlebih dalam masalah ini, la talaka wa la talak fi ghalaq, tidak jatuh talak dan tidak pula dianggap merdeka, ya, seorang budak ketika apa? Ketika ada pemaksaan, ya. Pemaksaan dalam Islam itu sangat dilarang, ya, dan ini hadisnya diriwayatkan oleh atau merupakan pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ya, bahwa pendapat yang kuat di antara mereka, ya, adalah bahwa talak dalam pemaksaan, sebagaimana juga
riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bahwa Rasulullah SAW bersabda, la talaqa wala itaqa fi ghalaqin, tidak ada talak dan tidak ada pembebasan budak dalam kondisi terpaksa atau dipaksa, bukan terpaksa ya, dipaksa. Dan dipaksa ini berarti ada hal-hal yang harus terpenuhi berupa ancaman. Ketika ancamannya apa? Ancamannya bentuknya kekerasan, keselamatan ya, ataupun kehilangan sesuatu ya, maka ini tidak dianggap sebagai talak yang sah. Kemudian orang yang ya, karena dalam syariat Islam ataupun dalam sejarah banyak sekali para orang tua yang memiliki anak-anak yang mempunyai kebutuhan khususnya dalam mental, berharap apa? Dengan dinikahkan akan membawa perubahan, dan ini terjadi banyak sekali ya. Akhirnya dinikahkan dengan seseorang, dan ada seseorang yang kadang gangguan jiwanya itu tidak seterusnya, kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Nah, ketika disinyalir seperti itu, mempunyai kekurangan ya, mempunyai keterbatasan dalam masalah ini, maka kata cerainya tidak dianggap. Dan ini pun terjadi ya, beberapa ustadz menceritakan atau beberapa masyayikh menceritakan bahwa seorang anak membawa ibunya ke rumah sakit ya, untuk memeriksakan kesehatannya, dan ibunya gila, konsultasi dengan dokter gitu ya, sampai ibunya digendong. Dokter menyarankan sesuatu yang sepertinya anak ini khawatir akan membahayakan ibunya. Akhirnya dikatakan bahwa wanita ini ibu saya. Kok bisa? Iya, kakek saya menikahkan ibu saya dalam kondisi gila dengan ayah saya, kemudian lahirlah saya. Dan ini terjadi ya, seperti itu. Kemudian yang termasuk dalam kategori ini orang yang sakaratul maut ya, ketika mencerai dalam kondisi sakaratul maut ini ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinannya apa? Masalah harta, dia tidak mau mewariskan hartanya ya. Yang kedua, sakaratul maut itu adalah keadaan terberat bagi manusia yang bisa jadi akalnya sudah hilang. Makanya dikategorikan oleh para ulama, orang yang sakaratul maut ketika mengucapkan cerai tidak sah. Termasuk dalam kategori ini orang yang sudah usia tua, kemudian dalam kondisi sakit berat. Maka ketika menceraikan dalam kondisi tersebut, maka cerainya tidak dianggap. Karena bisa jadi dia pelit, tidak mau berbagi harta dengan istrinya. Walaupun demikian, syariat ya telah melindungi hak seorang istri ya. Ketika dicerai kemudian meninggal dunia ya, maka dia masih dalam masa iddah, dan masa iddah itu membuat dia masih memiliki hak-hak hubungan suami istri. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan candaan. Saya akan mengulang lagi sedikit ya tentang masalah ini, karena berkaitan dengan apa? Bergurau itu kata para ulama, termasuk kata guru saya, bergurau itu seperti garam. Ketika kebanyakan apa? Asin. Dimasukin ke dalam sayur, sayurnya jadi enak nggak? Nggak. Tetapi kalau tidak ada garam sama sekali, sayurnya menjadi dingin, rasanya tidak enak. Begitulah bercanda. Karena kenapa? Di dalam hadis-hadis yang sahih, salah satunya kitab Syama'il Muhammadiyah, itu mengetengahkan bagaimana Rasulullah SAW bercanda.
Rasulullah SAW, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bercanda dengan para sahabatnya, dengan para istrinya, dengan keluarganya, ya. Tetapi ketika kebablasan, canda itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengancam orang-orang yang bercanda dengan kekufuran. Qul abillahi wa ayatihi, katakanlah, apakah kalian dengan Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian bercanda? Ini adalah hukum yang mengolok-olok. Ketika apa? Ketika kebablasan, ya, candanya berlebihan, keluar dari kerangka syariat, bisa jadi tergelincir. Dan bukan main-main. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak usah minta maaf, ya. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ketika apa? Yang menjadi objek percandaan itu adalah Rasulullah SAW, ayat-ayat Allah dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalam masalah talak ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum berat orang-orang yang menjadikan cerai ini sebagai candaan. 3 hal yang seriusnya serius, yang bercandanya juga serius. Salah satunya adalah talak, ya. Talak ketika dipakai bercanda, maka itu jatuh talak, ya. Dihukumi sebagai talak yang sah, ya. Dan ini sebagai mana hadis Rasulullah SAW dari Abu Dawud, ya, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikah wa talaq wa raj'ah. 3 perkara yang seriusnya menjadi serius, yang bercandanya juga menjadi serius. Nikah, kemudian talak, dan rujuk, ya, dan rujuk. Ketika rujuk pun itu menjadi serius, ya. Oleh karena itu, marilah kita mulai membentengi diri, ya. Jangan terlalu banyak bercanda. Dan kita terapkan dalam kehidupan, dalam kondisi kita punya teman-teman, kita punya orang-orang yang kita kenal. Kita lihat, perhatikan, bayangkan dalam pikiran kita, siapa teman kita yang paling banyak bercandanya. Kemudian apakah kita mendapati orang tersebut adalah termasuk orang yang berwibawa atau tidak? Subhanallah, ya. Orangnya ganteng, posturnya bagus, tetapi ketika terlalu banyak bercanda, waliyadzubillah, kegantangannya pudar, ya. Kemudian postur tubuh yang bagus itu tidak berharga lagi, ya. Dulu saya ketika karantina akan belajar ke Timur Tengah, punya seorang teman yang pandai sekali, tapi kekurangannya apa? Terlalu banyak canda. Akhirnya keluar, eliminasi. Karena apa? Karena kewibawaannya tuh hilang. Dan termasuk ketika kita terlebih ketika berdakwah, subhanallah, ya, canda terus. Akhirnya apa? Muatannya apa? Candanya 90%, dalilnya keluar hanya 5%. Ini wallahu alam tidak akan mengeluarkan, ya, ilmu yang bermanfaat kecuali sedikit saja. Karena kenapa? Tertawa itu kan mengeraskan hati, ya. Karena itu kembali, ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berlebihan dalam bercanda, terlebih melibatkan urusan-urusan agama kita, melibatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ini terancam jatuh ke dalam kekufuran. Kemudian dari segi ucapannya, ya, talak itu dibagi menjadi talak sharih dan talak kinayah. Talak secara jelas, saya cerai kamu, ataupun hanya kiasan saja, saya kembalikan kamu, saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, ya, saya ingin berpisah.
Nah, ini kembali kepada niat ya, karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, ya sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, ya. Kemudian sabda dari Nabi Muhammad SAW, innallaha tazawaja an ummati ma hadatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Ya. Sesungguhnya Allah memaafkan pada umatku sesuatu yang terbetik di dalam hatinya selama tidak diamalkan dan tidak diucapkan. Hati-hati dalam masalah ucapan. Seseorang bisa masuk neraka gara-gara ucapan. Kata Nabi SAW, dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama, siapa? Orang yang punya ilmu dan harta, kemudian dengan ilmu dan hartanya dia beramal soleh, ya, maka dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian golongan yang kedua, dia tidak punya ilmu dan tidak punya harta, tetapi dia mengatakan, seandainya saya seperti orang pertama, saya akan melakukan hal yang sama. Maka kata Rasulullah SAW, huma fil ajrani sawa. Dua-duanya pahalanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara ucapan. Dan yang ketiga, orang yang punya ilmu dan punya harta tetapi dengan keduanya apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdosa. Dan orang yang keempat yang paling celaka, tidak punya ilmu, tidak punya harta, tapi dia bilang, kalau saya punya ilmu dan punya harta, saya akan seperti dia. Maka kata Nabi Muhammad SAW, huma fil wizr sawa. Mereka sama-sama dalam dosanya. Kenapa? Karena keinginannya sudah terucap sebagai perkataan. Dan kita mengenal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Jadi ada hadis, ketika niat buruk maka tidak dicatat, ketika apa? Terbetik saja. Tetapi kalau sudah diucapkan, nah, hati-hati. Kalau gua jadi bos, ditraktir ke bar, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal. Karena kenapa? Sudah terlahir sebagai ucapan yang akan memberatkan timbangan dosa. Tetapi kalau baru terbetik, mau saja tanpa terucap, itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini penting dalam masalah ini, jangan sampai kita tuh dengan angan-angan kita sendiri sudah menumpuk dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kok ada sifat orang yang keempat? Banyak sekali. Contohnya apa? Anak muda sekarang. Lihat misalkan artis-artis, katakanlah apa, K-pop, BTS dan yang lainnya gitu kan. Ada nggak anak muda yang pengen, gue punya uang, beli baju, pengen seperti itu? Atau orang yang memang langsung pengennya apa? Pengen seperti artis fulan. Padahal diketahui artis fulan itu pelaku kemaksiatan misal. Banyak nggak? Banyak. Nah, ini yang harus kita waspadai, jangan sampai tadi menumpuk kesalahan dan dosa dengan ucapan yang ringan, padahal itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam masalah talak, tentang masalah lafaz dan ucapan, ketika sudah terucap maka itu dihitung, tetapi ketika misalkan niatnya hanya untuk menakut-nakuti dengan lafaz yang bukan cerai, udah kita pisah aja. Niatnya cuma nakut-nakutin, maka itu tidak terhitung sebagai talak yang sah, ya. Karena tadi hadisnya hadis niat, kemudian hadis yang baru saja saya sampaikan itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni umat Nabi Muhammad SAW ketika apa? Terbetik ingin melakukan kemaksiatan selama belum diamalkan dan belum diucapkan. Dan yang terakhir, pembahasan kita dalam masalah ini, ya, ini agak panjang, mungkin kita selesaikan setelah Isya sedikit tentang masalah rujuk. Nah, kalau talak secara umum
kita bagi menjadi dua, talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i adalah talak yang masih bisa dirujuk, ya. Adapun talak bain adalah talak yang tidak bisa dirujuk. Dia bisa bersatu, ya, dengan beberapa hal, dengan pernikahan dan mahar yang baru, ya. Ataupun kalau bainnya kubro, ya, talak bain kubro yaitu talak 3, maka disyaratkan untuk istrinya menikah dengan dengan pria yang lain, ya. Jadi secara umum ada talak raj'i. Talak raj'i ini adalah talak yang mungkin bagi suami untuk rujuk kepada istrinya tanpa memerlukan akad dan mahar yang baru, yaitu rujuk yang dilakukan pada masa iddah. Dan masa iddah bagi perempuan itu, ya, tentu ini pembahasannya bukan cerai karena kematian, ya, adalah 3 quru, ya. 3 quru ini adalah para ulama menyebutkan quru ini 3 kali haid. Selama 3 kali haid ini seorang suami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk merujuk istrinya. Ketika sudah lewat ingin balik, maka dia harus menikah dengan pernikahan baru dan mahar yang baru. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bihi wa man wala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit tentang makna talak raj'i dan bain. Jadi talak secara umum dibagi menjadi 2. Talak raj'i adalah talak yang bisa rujuk, ya, tanpa memerlukan akad dan mahar yang baru. Sedangkan bain adalah secara umum perceraian yang memerlukan akad dan mahar yang baru. Disebut talak raj'i dari kata raja'a yang artinya kembali, ya. Dan tentu rujuk ini sesuatu yang disyariatkan, dan Al-Quran dan Sunnah memotivasi seorang suami untuk segera rujuk kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 229, At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan, ya. Talak itu 2 kali, yang dapat dirujuk itu hanya 2 kali saja, ya. Talak pertama, talak kedua. Kalau talak ketiga sudah tidak bisa, harus ada hal-hal yang lain, harus menikah dulu sang istri dengan suami yang lain. Dan di sini perintah fa imsakum bima'ruf, ya, setelah 2 kali ataupun setelah talak 1 kali, maka rujuklah kembali dengan cara yang ma'ruf, au tasrihum bi ihsan, atau kalau memang tidak mau rujuk, lepaskan dengan cara yang baik juga. Nah, ini yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, 2 pilihan ketika sebuah keluarga bercerai. Maka pilihan yang pertama yang ditawarkan adalah rujuk. Diusahakan kembali untuk rujuk. Baru kalau memang tidak bisa, bercerai dengan cara yang baik. Kemudian dalam ayat surat Al-Baqarah, ya, 228-nya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', ya. Dan wanita-wanita yang diceraikan hendaknya dia menunggu berapa lama? Thalathata quru', 3 quru', ya. Para ulama memang berbeda pendapat dalam masalah ini quru', tapi saya lebih condong memilih pendapat bahwa quru' itu haid karena ditunjukkan dengan hadis yang lain, ya. Nah, masa penantian ini syariat memberikan arahan kepada perempuan, wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Jadi
seorang perempuan tidak boleh menyembunyikan kehamilannya, karena itu bisa menjadi motivasi suami untuk rujuk, ya. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan dalam masa iddah ini tidak boleh ada laki-laki lain yang mencoba masuk ke dalam urusan rumah tangga ini. Seperti misalkan banyak orang atau sebuah keluarga yang lagi nggak harmonis, tiba-tiba ada laki-laki lain turut campur, menghiasi, ya, sehingga laki-laki ini bisa jadi menjadi sebab terbesar perceraian. Karena kenapa? Bisa jadi laki-laki ini dulu mantan pacar sang istri. Makanya 3 bulan ini ketika istri ditalak tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Kemudian wanita bersolek berdandan seperti biasa. Mudah-mudahan dalam waktu 3 haid ini suami merasa menyesal dan menarik kata-kata talaknya menjadi rujuk, ya. Ini jangan sampai sekarang banyak sekali, terutama subhanallah selebriti itu jadi panutan baru, ya, belum terjadi cerai, baru ketahuan ini selingkuh sudah pisah. Ini jauh dari tuntunan syariat, ya. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan beberapa hal. Ada talak-talak yang tidak bisa dirujuk, nanti masuknya ke talak bain. Seperti apa? Orang yang menikah sebelum disetubuhi, sebelum melakukan hubungan seksual sudah diceraikan, maka ini talak bain sugro, tidak ada kesempatan rujuk. Kalau mau balikan harus nikah lagi dengan akad yang baru dan mahar yang baru. Kemudian hikmah dibalik rujuk ini, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan secara jelas dalam surat At-Talaq ayat pertama, la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amro. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Subhanahu wa taala, ya, mengadakan sesudah itu, sesudah perceraian itu, ya, suatu hal yang baru atau perubahan. Banyak juga suami-suami yang berhasil, istri-istri yang berhasil setelah jatuh talak, kehidupan mereka lebih baik. Karena ternyata berpisah itu adalah sesuatu yang menyakitkan, ya. Terlebih memang kedua-duanya adalah pribadi yang baik, ya. Nah, sebagaimana pendapat dalam ayat ini yang dimaksud adalah mananya adalah rujuk, ya, sebagaimana pendapat-pendapat ahli tafsir seperti Qatadah, Ad-Dhahak dan yang lainnya, yang dimaksud dengan ayat pertama dalam surat At-Talaq maksudnya adalah rujuk. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah berkata, istri yang dicerai tetap diperintahkan untuk tinggal di rumah suami selama masa iddahnya, ya, karena bisa jadi suami itu menyesali talak pada istrinya, lalu Allah membuat hatinya untuk kembali rujuk. Nah, ini adalah tafsiran menurut Ibnu Katsir. Oleh karena itu dalam masa-masa ini tuh semua dua-duanya dimotivasi oleh Allah dan Rasulnya untuk menyadari kesalahan apa, gitu, ya, sehingga kembali menjadi sebuah keluarga yang utuh. Ketika istri sudah ditalak 3 kali, nah baru, ya, maka haram bagi suaminya untuk rujuk. Itu sudah tidak ada kesempatan rujuk, ya, karena talak bainnya kubro. Istrinya harus nikah dengan siapa? Dengan laki-laki lain. Dan ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada para suami yang mudah-mudah mengucapkan cerai tapi akhirnya menyesal. Untuk mendapatkan istri ini, ya, dia disyaratkan istrinya harus menikah dengan laki-laki lain
Dan bukan itu saja, harus keduanya sama-sama merasakan hubungan seksual. Dan ini sebagaimana sebuah hadis ya tentang Rifa'ah al-Quradi. Rifa'ah ini seorang laki-laki punya istri ya. Kemudian istrinya sudah ditalak 3. Dan tiba-tiba istri Rifa'ah ini ngadu kepada Rasulullah SAW. Sudah talak 3, kemudian istrinya punya suami baru dari satu kabilah juga. Tetapi ternyata istrinya itu mempunyai ganjalan karena suami barunya itu tidak sehebat suami pertamanya. Dan di dalam hadis ini disebutkan secara fisik ya. Karena kenapa? Kata istrinya itu ternyata fulan, di sini disebutkan Abdurrahman ibnu Zubair al-Quradi ya. Wa inna ma ma'ahu mislul hudbah. Istrinya mengadukan kepada Rasulullah SAW karena ya kemaluan suami barunya itu tidak sehebat suami pertamanya. Dan Rasulullah SAW tersenyum. Artinya hal seperti ini adalah sesuatu yang tabu ya mungkin, tapi ini ilmu. Akhirnya kenapa? Rasulullah SAW tahu bahwa perempuan ini pengen balikan sama suami pertamanya. Kata Nabi SAW, lah, tidak bisa sampai kamu dan suami baru itu sama-sama merasakan nikmatnya hubungan seksual. Kemudian kalau mau cerai istilahnya, setelah itu baru suami yang pertama boleh menikah lagi sama kamu. Ini berat. Karena kenapa? Yaitu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada suami yang bermudah-mudahan dalam menceraikan istrinya. Ketika menyesal, tantangannya berat. Bahkan sebagian orang kan di zaman Nabi SAW, suami pertama punya teman laki-laki, temannya disuruh untuk menikah dulu supaya apa? Supaya bisa balikan. Dan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhallil, yang menghalalkan. Maksudnya apa? Menikahi perempuan ini dengan tujuan apa? Supaya suami awalnya halal untuk menikah lagi. Itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu kalau talak 3. Beda dengan talak tadi talak bain kubro. Yang tadi kubro. Kalau yang sugro disebabkan yang pertama adalah ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan seksual. Diceraikan, maka baginya tidak ada iddah. Ya. Kemudian dia harus ngasih mut'ah. Mut'ah itu seperti pemberian hadiah, dan sebagian ulama menyebutkan itu adalah mahar, pengganti. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang tidak mendapatkan iddah adalah ketika perceraiannya adalah digugat oleh istri. Istri menggugat cerai suaminya, diputuskan oleh hakim, berpisah, maka tidak ada rujuk kecuali dengan pernikahan dan mahar baru. Nah, ini secara umum ya, cerai. Setiap perceraian yang memerlukan akad dan mahar baru itu disebut bain. Tapi raj'i adalah perceraian yang rujuk ya, tanpa memerlukan akad dan mahar baru. Dan rujuk ini bisa dengan perkataan. Perkataan yang difahami itu adalah rujuk. Ya. Saya menyesal, saya minta maaf. Ya. Saya mau rujuk, saya mau kembali. Itu atau hanya dengan hubungan seksual. Ya, hubungan seksual. Dan ini maknanya kenapa perceraian di saat haid itu disebut perceraian yang bid'ah. Karena kenapa? Laki-laki ketika melihat istrinya haid, keinginannya berkurang. Makanya disebutkan Ibnu Umar ya, Ibnu Umar dalam hadis yang telah saya sampaikan, Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk merujuknya, itu supaya keluar dari masalah ini, supaya seorang laki-laki memutuskan dengan akal sehatnya.
Terlebih di zaman dulu wanita haid itu ribet, ya, nggak ada pembalut, ya, kemudian peralatan ataupun hal-hal yang menunjang untuk seorang perempuan menghabiskan masa haidnya itu sedikit sekali. Oleh karena itu kan saya sudah sampaikan, orang Yahudi itu mengusir ataupun menempatkan istrinya di suatu ruangan khusus, tidak berkomunikasi selama haid. Karena zaman dulu itu menurut mereka wanita haid itu menjijikkan, gitu, ya. Berbeda dengan Islam. Oleh karena itu ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan haid, itu talak bid'ah. Karena laki-laki kondisinya sedang tidak normal, tidak suka pada istrinya karena mungkin melihat penampilannya, ya. Terlebih dalam masalah haid itu beberapa wanita haidnya banyak sekali, gitu, ya. Ini menimbulkan rasa tidak suka, dan mudah sekali seorang laki-laki sudah cerai, ya. Tapi beda lagi kalau sudah suci, gitu, ya, ngerayu lagi, gitu kan, beda, ada motifnya. Oleh karena itu talak yang sunni, yang sesuai dengan sunnah adalah talak ketika seorang istri sudah suci dan belum disetubuhi. Ini terkait dengan masalah kehamilan, ya, lagi-lagi rahim permasalahannya, ya. Jadi kalau sudah disetubuhi jangan, karena bisa jadi dia sedang hamil, itu. Dan talak dalam keadaan hamil itu sah, diperbolehkan, ya. Dan yang sunnah, perempuan sudah suci belum disetubuhi, saat itu adalah kondisi yang netral. Ada kesempatan untuk bersenang-senang dengan istri, ya. Dan suami akan berpikir dengan jernih. Tapi kalau balikan misalkan, aduh, nggak kuat, ya, akhirnya dia meninggalkan kesenangannya dan memilih untuk menceraikan. Berarti menceraikannya dalam kondisi pikiran yang sedang jernih. Makanya itu baik. Itu adalah waktu yang sangat tepat untuk menceraikan istri, ya, istri yang tidak sesuai dengan arahan syariat, gitu. Kemudian ayat Al-Baqarah 228 ini disebutkan, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, ya. Ini kondisinya sudah menyebutkan saya cerai kamu. Tetapi dalam masa iddah Allah Subhanahu wa taala masih menyebut wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka. Ini menunjukkan bahwa masa iddah itu sama posisinya ketika sebelum masa iddah, tetapi hanya mengurangi jatah talak yang 3 itu. Kondisinya hak-haknya sama, ya. Hak-haknya sama. Seorang istri harus melayani suami, ya, berbuat baik kepada suami. Begitu pula suami tidak boleh sewenang-wenang kepada istri, ya. Karena masih disebutkan wa bu'ulatuhunna, suami-suami mereka lebih berhak. Oleh karena itu ketika kita menemukan suatu kasus suami istri sedang masa iddah, jangan sampai seorang laki-laki menghubungi istri. Ini akan merubah, ya. Ini akan merubah pemikirannya. Biar mereka berpikir lebih jernih, ya. Apakah mereka masih saling membutuhkan atau tidak? Apakah mereka bisa melanjutkan atau tidak? Ketika ada datang orang ketiga, maka itu akan berpengaruh secara signifikan, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada pengurus DKM Masjid Al-Hikmah atas kesempatan untuk menyampaikan kebaikan ini, ya. Semoga apa-apa yang telah kita bahas dari kitab ini menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi kita semua dan umumnya bagi keluarga kita. Marilah kita jaga karunia Allah ini, karena keluarga adalah
amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang mau didiskusikan ataupun disampaikan sebagai masukan, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Dan bagaimana kalau misalkan akhirnya sihir itu hilang, apakah cerainya itu cerai sah atau dikatakan itu tidak sah? Ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, kalau istri yang ditalak salah satu, itu kan tadi Pak Ustaz bilang dia selama masa iddahnya tetap tinggal di rumah suaminya. Nah, itu kalau misalkan ada pendekatan dia mau melakukan hubungan, Ya. apakah dia harus berikrar dulu, kita lagi hanya boleh di sana, Oke. atau bagaimana Pak Ustaz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengenai pertanyaan pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dan ini ayat ini cukup panjang menceritakan kehidupan ataupun salah satu kehidupan di zaman Nabi Sulaiman, ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi mereka itu mengikuti apa yang dibacakan oleh setan, ya, pada zaman Sulaiman atau pada kekuasaan Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi Sulaiman ini tidak termasuk golongan orang-orang kafir karena tidak menjalankan sihir, tapi setanlah orang-orang yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Jadi dan sudah diperingatkan, ya, bahwa mempelajari sihir itu adalah fitnah, keburukan, ya, yang mendatangkan kemudaratan. Tapi di sini ada hal yang harus kita jeli, ya. Wa ma hum bidzarina bihi min ahadin illa biiznillah, ya. Dan tidaklah mereka, ya, mereka yang melakukan sihir itu bisa memudaratkan siapapun ataupun objeknya illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan segala sesuatu dengan hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada makhluk-makhluknya. Yang terjadi perceraian antara sebuah keluarga karena sihir, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bisa mengidentifikasi, ya, ada sebab-sebab sihir itu kena, ya. Faktornya apa? Jauhnya seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau keyakinan, ya, yang menyimpang, sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan perpisahan itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apakah kalau terjadi termasuk hal-hal yang tidak sah ataupun apakah tidak berdosa, gitu, ya? Ya, tadi kembali kepada ayat tersebut bahwa tukang-tukang sihir ini tidak bisa memberikan kemudaratan, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pasangan suami istri itu memang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sama-sama jauh mengingat Allah Subhanahu wa taala, apa maslahatnya mereka bersama? Akhirnya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ada hikmah yang lain, supaya ada kebaikan yang lain, ya. Jadi tetap bukan berarti Allah zalim kemudian
bukan berarti perceraian itu pun tidak sah, ya. Tapi ini semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang masalah rujuk, ya. Para ulama merinci. Ada yang merinci ketika. Jadi para ulama ada yang membagi hubungan seksual atau baru pemanasannya saja itu sudah terhitung sebagai rujuk. Kemudian yang kedua, tidak sebagai rujuk kecuali dengan niat. Pada asalnya kedua pendapat itu sama. Kedua pendapat itu sama, ya. Karena sedikit sekali, ya, tipis sekali beda antara dua hal tersebut, ya. Dua hal tersebut. Jadi saya lebih memilih pendapat bahwa secara otomatis hubungan seksual itu, dan bahkan para ulama menyebutkan pemanasan, kalau istilah kedokteran, istilah Wafidi, foreplay-nya dulu itu sudah rujuk gitu kan, ya. Karena kenapa? Bercumbu rayu menunjukkan bahwa di situ ada rasa cinta. Dan tadi sekali lagi, laki-laki saat itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap netral. Ini terusin atau enggak gitu kan? Kalau diterusin berarti konsekuensinya ada rujuk gitu ya. Kalau memang dia benar-benar sudah tidak suka, sudah nggak akan pemanasan gitu ya. Terlebih hubungan seksual gitu ya. Artinya tidak diperlukan, pertama masalah rujuk itu tidak diperlukan saksi, ya. Dan para ulama menyebutkan mustahab, dianjurkan adanya saksi supaya apa? Supaya tidak ada yang mengingkari. Tiba-tiba istrinya gitu ya, istrinya sudah 3 kali haid, tiba-tiba dia mengklaim udah selesai gitu ya. Tapi kalau ada saksi bahwa dia sudah rujuk, maka ini ada sebagai penguat. Laki-laki tidak bisa berlepas diri begitu saja, dan perempuan tidak bisa kabur begitu saja. Makanya para ulama menyebutkan mustahab, dianjurkan untuk mendatangkan saksi, baik ataupun sebuah pernyataan dari mereka berdua atau suami terlebih, ya. Misalkan persaksiannya kepada siapa? Katakanlah kepada mertuanya. Saya sudah merujuk putri bapak dan mama gitu kan. Maafkan tentang kesalahan yang lain. Nah, itu sebagai saksi supaya tidak ada yang mengingkari satu sama lain. Karena nanti hadapannya kan di depan hakim. Ketika enggak, sudah selesai kok gitu kan. Karena manusia bisa berubah-ubah. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, oke, baik. Jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita sampai sini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.